Assalamualaikum nakama, selamat datang di Nonton Anime TV. Ya, kali ini kita akan membahas tentang chapter 1001 anime One Piece. Seperti biasa, sebelum teman-teman menonton video ini, Mimin menyarankan agar kalian untuk menyediakan makanan sambil menikmati dan menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui pemberitahuan video terbaru dari Nonton Anime TV. Nggak usah panjang lebar lagi, ayolah langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Sebelum memulai, Mimin meminta maaf karena enggak membuat konten beberapa hari ini dikarenakan ada acara keluarga. Dan insya Allah kita akan aktif kembali seperti biasa. Dan suara Mimin pun agak sedikit berubah. Judul chapter hari ini adalah Pertempuran Para Monster di Onigashima. Cover memperlihatkan Jinbe yang sedang bersantai dengan ubur-ubur. Chapter dimulai dari terdengarnya teriakan salah satu Yonko. "Dasar bocah kurang ajar, padahal kau sudah pernah kalah, tapi kau masih berani mengatakan menjadi raja bajak laut." Entah siapa yang mengatakan ini, Big Mom kah atau Kaido? Terlihat Kaido terluka akibat serangan Red Rock Luffy. Kaido nggak percaya serangan itu mampu melukainya. Para supernova lainnya juga pada terkejut. "Jadi itu haki yang ia pelajari dari kakek di negeri Wano," ujar Zoro. Kid enggak menyangka jika Kaido bisa terluka dengan satu pukulan saja, dan ia mempertanyakan haki apa yang telah digunakan oleh Luffy. Sepertinya Kid belum mengetahui haki Ryu di negeri Wano. Killer lalu mengatakan masih ada kesempatan di pertempuran ini sambil tertawa khasnya Killer. Lalu Lau mengatakan jika ia takkan membiarkan Luffy untuk mengacau lagi. Big Mom lalu marah dengan mengatakan, "Bocah kurang ajar sepertimu mana tahu arti menjadi raja bajak laut." Kaido sangat bingung dengan kejadian ini. Baru saja kemarin ia menghajar Luffy di Kuri, dan sekarang Luffy mampu melukainya. Hanya beberapa orang saja yang mampu untuk melawan Kaido. "Apa kau ingin membuktikan bahwa kau sudah sehebat mereka?" gumam Kaido. Terlihat siluet Goldie Roger, Shirohige, Sebek, Oden, dan Sang di belakang Luffy. Wah, sepertinya Luffy sekarang sudah mendekati atau bahkan sudah sampai ke levelnya Roger, sehingga Kaido melihat bayangan kelimanya kepada Luffy. Dan perlu kita ingat, Kaido hanya melihat bayangan Oden sama para Akazaya, sedangkan Luffy terlihat bayangan Roger, Shirohige, Sebek, Oden, dan Sang. Kaido nggak ngelihat bayangan Garp dan Sengoku ya. Kaido memanggil Luffy, "Hei Mugiwara." Lalu ia menyerang Luffy dengan Thunder Bagua, serangan yang mampu mengalahkan Luffy di Kuri. Luffy berhasil menghindari serangan Kaido ini dengan melihat sekilas masa depan. Akan tetapi, karena serangan Kaido ini sangat cepat seperti kilat, Luffy tetap terkena sedikit serangan Thunder Kaido yang mengakibatkan luka di bagian kepala Luffy. Nah, ini mungkin menjadi salah satu cara bagaimana cara untuk mengalahkan orang yang bisa melihat sekilas masa depan seperti Luffy dan Katakuri. Kaido memuji Luffy karena ia mampu menghindari serangannya, nggak seperti di Kuri yang sekali pukul langsung KO. Big Mom tiba-tiba menyerang Luffy dengan Prometheusnya. Lalu Zoro datang dan membelah dua Prometheus dengan jurus Fog Fire Style, jurus pembelah api milik Kinemon. Luffy sangat senang melihat kemampuan Zoro sehingga ia lengah. Kaido datang mau menyerangnya. Zoro memperingati Luffy untuk tetap selalu waspada karena mereka saat ini sedang berhadapan dengan dua Yonko. Lau menyelamatkan Luffy dengan room miliknya. Lau sangat marah dengan Luffy karena pada chapter lalu Luffy menyuruhnya memindahkan Kinemon dan para Akazaya lainnya. Seakan-akan Luffy memberikan perintah kepadanya. Padahal status mereka saat ini adalah aliansi, yang dimana mereka adalah sama-sama kapten. Dan Lau juga sebenarnya ingin memindahkan Kinemon, kan tetapi keburuan diperintah oleh Luffy. Kid lalu mengejek Lau, "Trafalgar, tak kusangka kau menjadi anak buah Mugiwara sekarang. Aku nggak keberatan melihat pecundang sepertimu bergabung dengan Mugiwara." Ejekan Kid ini tentu membuat Lau sangat marah. Big Mom menyuruh Prometheus membakar mereka semua, dan Prometheus menyemburkan fireball ke arah Luffy. Terjadi sedikit lelucon di sini. Luffy menantang Lau dan Kid.
Jika siapa yang terkena fireball itu, merekalah yang akan menjadi seorang pecundang. Lau menolak tantangan dari Luffy, sedangkan Kid mengatakan menyarankan permainan bodoh dalam situasi sekarang ini. Itulah alasan kenapa kalian takkan pernah menjadi besar. Mendengar tolakan tantangannya, Luffy mengatakan jika Lau dan Kid betul-betul seorang pecundang. Serangan fireball mereka hindari dengan memasang wajah yang sangat jijik. Wah, udah mulai songong nih bocah-bocah. Di depan doa Yonko pula lagi mereka masih sempat pada bercanda. Zoro sangat kesal melihat mereka bertiga bermain-main. Lalu ia memasang bandana hitam di kepalanya. Sepertinya Zoro sudah mulai serius nih. Zoro mengatakan sama Killer, jangan sampai kau menghambatku, Kamazau sang pembantai. Tak banyak orang yang memiliki ketawaannya seperti dirimu. Killer tertawa mendengar ucapan dari Zoro dan mengatakan, kalau saja aku menggunakan Punisher waktu itu, kau pasti sudah mati di tanganku, Zoro. Zoro teliti juga ternyata. Ia bahkan menyadari bahwa Kamazau sang pembantai adalah Killer. Kalau dikasih labirin, mungkin Zoro akan bingung kali ya, alias tersesat. Zoro mengatakan, walau bagaimanapun juga hasilnya tetap akan sama. Zoro lalu menggunakan aliran 3 pedangnya alias Santoryu, dan Killer menggunakan senjata Punisher-nya. Mereka sama-sama menyerang Kaido. Serangan ini nampaknya kurang berefek sama Kaido, kan tetapi Kaido sepertinya menikmati pertarungannya dengan para supernova. Zoro juga sepertinya belum mengeluarkan 100% kekuatan pedang Enma. Para supernova terlihat mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Luffy yang mulai berubah menjadi Gear 4, Kid yang mengumpulkan besi menjadi robot, dan Lau yang mengeluarkan drum. Kaido tertawa melihat ini dan mengatakan, bocah-bocah ini seperti monster cilik. Majulah kalian, tantang Kaido. Kid yang terlihat ingin meremas-remas tubuh Kaido, Lau yang ingin membedah tubuh Kaido, dan Luffy yang ingin menghajar Kaido. Mereka melakukan serangan kombinasi. Luffy terlebih dahulu menghajar perut Kaido, lalu Lau datang menyerang dengan pecahan batu dan ditutup dengan pukulan robot Kid. Big Mom tertawa melihat situasi ini dan terlihat juga Kaido yang mulai berubah menjadi naga. Kaido mengatakan akan sangat sayang untuk membunuh para supernova, kan tetapi pertempuran enggak bisa terhindarkan lagi. Setelah membunuh para supernova, ia akan mengambil semua teman-teman dan harta dari para supernova. Bahkan jika mereka mempunyai poneglyph, Kaido juga akan mengambilnya. Di akhir chapter, Kaido mengatakan pemenang dari pertarungan ini langkahnya akan semakin dekat untuk menjadi Raja Bajak Laut. Dan sebagai informasi untuk semua pecinta One Piece, untuk chapter 1002 libur yang diumumkan oleh majalah Shonen sendiri, bukan karena jatah libur dari Oda Sensei, dan akan tayang pada tanggal 24 Januari. Oke lah, sekian preview singkat chapter 1001 dari Nonton Anime TV. Mimin berharap kalian menyukainya. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mensupport Nonton Anime TV. Tekan tombol like jika kalian menyukai video ini, dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya, dan bagikan ke sosial media teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.